Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai model-model dalam pelayanan publik di era endemi COVID-19 ini. Pada era ini tentunya pelayanan publik tidak boleh kendor, tidak boleh menghalangi dan menjadi alasan keterbatasan dalam pelayanan publik. Perubahan yang terjadi ini kita harus respon dengan cepat dan akurat tentunya. Dalam model kali ini menggunakan model desain organik dari teori Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, model organik ini menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Selanjutnya, model ini juga dianggap efektif diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai-nilai efektivitas yang melekat dalam model desain organik ini adalah menekankan pada desentralisasi wewenang, komunikasi horizontal, dan humanisme. Dan adapun aspek-aspek dalam model desain organik ini yaitu pertama kepemimpinan. Di sini yaitu penanaman persepsi dan kepercayaan pada aparatur. Jadi di sini bawahan merasa bebas untuk mendiskusikan masalah dengan atasan. Dan di sini pimpinan mempunyai transaksi dengan publik. Kemudian motivasi. Dalam motivasi ini dilakukan dengan metode partisipasi. Jadi manusia di sini mempunyai peran sentral dan sama-sama aktif menggunakan otoritasnya. Kemudian komunikasi. Proses komunikasi di sini dilakukan dengan terbuka, meluas, sehingga informasi mengalir secara bebas ke seluruh organisasi. Contohnya itu informasi ini dalam bentuk saran. Kemudian interaksi. Dalam interaksi ini lebih bersifat humanis dan terbuka dan lebih menghargai ikatan tugas dan tujuan. Kemudian pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini dilaksanakan ke semua tingkatan kelompok. Kemudian penyusunan tujuan. Dalam penyusunan tujuan ini mendorong partisipasi kelompok dan menetapkan sasarannya. Kemudian kendali organisasi. Dalam pengendalian organisasi ini menyebar ke semua lapisan kelompok dan menekankan untuk memecahkan masalah dan pengendalian diri. Dan yang terakhir yaitu pelayanan. Dalam proses pelayanan ini tentunya harus bersifat luas dan harmonis kepada masyarakat. Kemudian tentunya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Saya kira itu dari saya mengenai model-model pelayanan publik. Terima kasih. Pada bagian kedua ini akan dibahas mengenai pengaturan sarana dan prasarana di era pandemik. Pandemi coronavirus yang melanda Indonesia membawa dampak yang besar terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, tatanan hidup, dan tatanan kerja. Banyak yang harus dilakukan untuk mencegah pandemik ini, tak terkecuali dalam lingkungan instansi pemerintah daerah. Salah satu bentuk pencegahannya adalah bagaimana instansi dapat mengelola sarana dan prasarana di tempat kerja. Adapun pengelolaannya, yang pertama perawatan untuk filter sistem ventilasi. Yang kedua, adanya prosedur pembersihan atau disinfeksi permukaan benda-benda, sarana dan prasarana. Yang ketiga, penyesuaian tata letak kerja berdiri atau duduk diberikan jarak aman. Yang paling sedikit 2 meter dengan pola zigzag. Yang ketiga, peralatan kantor yang digunakan bersama atau disentuh bersama wajib dibersihkan setiap sebelum dan sesudah digunakan. Yang kelima, terapkan menjaga jarak fisik. Dan yang terakhir, sering mencuci tangan dan menggunakan masker.
di era new normal. Dalam menyongsong era normal baru atau new normal, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh sektor ketenagakerjaan. Tidak terpungkiri tentunya akan berdampak pada kinerja ASN. Masing-masing kementerian atau lembaga dituntut untuk melakukan perubahan sistem bekerja dan membuat kebijakan yang sejalan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah tentang tatanan normal yang baru atau new normal. Lantas, perubahan seperti apa yang terjadi pada kinerja ASN di era new normal? Berikut penjelasannya. Perubahan tren era new normal terkait kinerja ASN membutuhkan perubahan di segala aspek. Yang pertama adalah pekerjaan, di mana sebagian besar pekerjaan akan tergantikan oleh teknologi informasi. Kedua, tempat bekerja, mengharuskan teknologi informasi menciptakan inovasi di tempat kerja. Dan yang terakhir, pekerja, terjadi perubahan pola atau sistem interaksi kerja. Berikut ada 3 hal yang menjadi tuntutan bagi kinerja ASN, di mana akan terjadi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, terjadinya peningkatan tuntutan analisis dan pengolahan big data, serta peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital. Tidak hanya itu, terdapat soft skill yang idealnya dimiliki setiap ASN untuk beradaptasi dengan new normal. Soft skill tersebut mencakup aspek pertama, information, media and technology skills, kedua, life and career skills, ketiga, learning and innovation skills, serta effective communication skills. Keempat, soft skill tersebut harus bisa diterapkan untuk meningkatkan awareness ASN di masa new normal. Dengan begitu, ASN dapat melihat peluang dan bekerja secara produktif. Untuk bisa mewujudkan soft skill di atas, maka ASN perlu membangun produktivitas di lingkungan kerja sesuai dengan protokol COVID-19. Mulai dari membangun budaya sehat, mengembangkan lingkungan kerja digital, membangun kerjasama tim, dan mengembangkan profesionalitas diri. Dengan demikian, ASN akan bisa mengembangkan berbagai kemampuan yang ada pada diri masing-masing dan akan lebih siap untuk bekerja di era new normal dengan kemampuan baru, inovasi baru, motivasi baru, dan pelayanan baru untuk mengabdi pada negara dan melayani masyarakat. Baik teman-teman, di bagian keempat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penilaian kinerja ASN di masa pandemi COVID-19. Sebelum berbicara mengenai mekanisme penilaian kinerja ASN di masa pandemi COVID-19 ini, maka teman-teman perlu kita pahami dulu tentang penilaian kinerja ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, di mana penilaian kinerja PNS merupakan serangkaian proses dalam sistem manajemen kinerja PNS berdasarkan persiapan perencanaan kinerja yang merupakan proses penyusunan standaran kinerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja pegawai. Implementasi pengukuran SKP dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditentukan. Prinsip yang dilakukan dalam penilaian kinerja PNS secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Implementasi PP nomor 30 tahun 2019 diharapkan berlaku efektif 2 tahun setelah diundangkan. Namun sebelum implementasinya efektif, di mana pada awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengubah hampir seluruh aspek tatanan kehidupan manusia, termasuk di dalamnya aparatur sipil negara dalam mengadopsi pola kerja baru secara remote dari rumah masing-masing yang lebih dikenal dengan work from home. Praktik bekerja dari rumah ini dilakukan secara mendadak sehingga penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP yang bersifat klasikal belum dapat merekam kinerja work from house ini.
Sehingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat edaran Menpan RB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja pemerintah yang memungkinkan PNS melakukan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggal. Kemudian memasuki masa normal baru, Menpan RB mengeluarkan surat edaran nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru yang menegaskan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif, di mana pada masa transisi ini kantor pemerintahan kembali bekerja dari kantor atau work from office dengan maksimal 50% kehadiran pegawai dalam satu kantor, sehingga setengahnya lagi tetap melakukan WFH. Setelah tatanan normal baru, Menpan RB kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 67 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja dengan membagi 4 zona risiko terdampak COVID-19, yaitu zona pertama yaitu tidak terdampak, kemudian zona kedua yaitu risiko rendah, zona ketiga risiko sedang, dan zona keempat yaitu risiko tinggi untuk pelaksanaan WFO dan WFH. Pelaksanaan kombinasi kerja WFH dan WFO memungkinkan adanya penilaian kinerja pegawai yang bisa mengkombinasikan keduanya secara objektif dan adil. Kondisi COVID-19 telah mengubah paradigma sistem kerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, dan lebih berorientasi pada hasil daripada prosedural. ASN tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan dalam bekerja. Pada bagian kelima kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus cara kerja ASN di era endemi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Cara kerja ASN di era endemi di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat sama hal yang terjadi dengan seluruh institusi atau lembaga pendidikan lain yang ada di seluruh Indonesia, bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 dan telah berubah menjadi endemi sejak tahun 2022 oleh Presiden, yang dinyatakan langsung oleh Presiden, sistem kerja yang diterapkan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat tentunya juga mengalami bermacam perubahan, mulai dari sistem proses pembelajaran, sistem pemberian nilai, sistem rapat yang kemudian waktunya bisa saja fleksibel, dan juga sistem pelayanan akademik dan non-akademik, juga termasuk di dalamnya sistem pelayanan perpustakaan. Nah, beberapa hal terkait dengan cara kerja baru ASN di era pandemi di Fakultas Ekonomi Sulawesi Barat diantaranya, yang pertama adalah pelaksanaan rapat secara online dan lebih fleksibel. Jadi sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan sekarang telah menjadi endemi sampai dengan tahun 2022, itu kemudian membentuk pola baru dalam sistem rapat di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat, yang dimana tadinya rapatnya harus selalu bertemu, di era sekarang di era endemi waktunya lebih fleksibel dengan pelaksanaan rapat secara online. Jadi bisa saja waktunya dilaksanakan pada waktu siang hari atau malam hari, bahkan di waktu-waktu senggang dan libur sekalipun terkadang dilakukan rapat yang tidak harus mempertemukan seluruh sivitas akademika, dan bahkan teman-teman dosen yang berada di luar kota juga bisa mengikuti sistem rapat ini. Nah, ini salah satu bentuk cara kerja ASN di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua adalah di setiap ruangan di Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat diberikan tempat pencucian tangan. Ini juga merupakan standar yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek, yang dimana mewajibkan salah satu sarana prasarana di masa endemi adalah tersedianya tempat cuci tangan. Nah, di Fakultas Ekonomi sendiri telah disediakan tempat cuci tangan di setiap ruangan, sehingga mewajibkan seluruh mahasiswa dan bahkan dosen ketika ingin memasuki ruangan terlebih dahulu mencuci tangan dengan harapan tidak membawa virus dan tidak menular ke yang lainnya. Hal ini sebagai langkah preventif yang dilakukan untuk sama-sama menjaga kesehatan seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Yang paling penting juga salah satunya adalah sistem perkuliahan blended learning. Nah, setelah ditetapkan endemi juga dan di awal pandemi tadi seperti yang saya sebutkan
pada beberapa slide sebelumnya. Sistem perkuliahan juga mengalami bentuk perubahan yang dimananya tidak harus di dalam ruangan terus, mengingat juga di Universitas Sulawesi Barat dengan adanya keterbatasan ruangan. Di sistem baru di era endemi ini, sistem perkuliahan dilaksanakan secara blended, di mana ada beberapa mata kuliah yang dianggap harus terjadi pertemuan di dalam kelas, itu dijadwalkan dengan ruangan juga ditempati, dan untuk mata kuliah tertentu yang tidak mengharuskan terjadinya pertemuan secara fisik, maka bisa dilaksanakan secara online. Nah, hal ini dilakukan juga untuk menghindari kerumunan dan mengatasi masalah keterbatasan ruangan. Nah, ini salah satu bentuk yang paling penting di era endemi dan cara kerja dosen di era endemi COVID-19 di Fakultas Ekonomi Sulawesi Barat. Nah, selanjutnya juga beberapa hal yang dikembangkan terkait dengan pelayanan, yaitu di era endemi dikembangkan beberapa sistem yang memungkinkan pelayanan secara online dan tidak terjadinya pertemuan dan lebih efisien dan efektif. Yang pertama adalah sistem pemberian nilai online, ada SIAKAD, di mana dosen dan mahasiswa dapat melihat dan memberikan penilaian melalui sistem tersebut. Kemudian yang kedua, ada sistem perpustakaan online atau SIMATA yang dikembangkan di era endemi ini, di mana setiap mahasiswa ataupun dosen dapat mencari buku dan referensi di perpustakaan online yang disebut dengan SIMATA. Ada juga SIPETA, di mana sistem pengelolaan tugas akhir yang dikembangkan oleh bagian Kominfo, Fakultas Ekonomi Sulawesi Barat, yang memungkinkan proses pembimbingan tugas akhir mahasiswa dengan pembimbingnya itu tidak dilaksanakan secara daring saja atau terjadi tatap muka, tetapi memungkinkan juga pelaksanaan bimbingannya secara online melalui sistem SIPETA yang telah dikembangkan. Ada juga sistem SIPK. SIPK adalah sendiri merupakan sistem pembimbingan akademik di mana mahasiswa dengan wali akademiknya dapat melakukan pembimbingan secara online. Nah, ini bentuk-bentuk pelayanan yang lebih memudahkan terhadap mahasiswa, salah satunya adalah SIPK. Sekian dan terima kasih studi kasus kami pada materi kali ini tentang cara kerja baru ASN di era endemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.